Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar kayak Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oke teman-teman, untuk video kali ini aku pengen menjawab pertanyaan yang banyak masuk di Instagram dan komen YouTube juga. Dan kemarin beberapa kali live juga banyak yang menanyakan hal ini. Nah, pertanyaannya adalah, Mas, aku nggak bisa gambar, tapi aku pengen bikin clothingan. Bisakah? Nah, sebenarnya pertanyaan ini nggak usah aku jawab, kalian sendiri atau bahkan yang menanyakan ini, kalian itu harusnya sih tahu jawabannya gitu ya. Karena membuat produk, basically kan kita nggak harus expert banget di dalamnya sebenarnya. Kalau misalnya kita ngomongin membuild suatu produk nih ya. Karena menurutku ya, membuat suatu produk itu basically kita nggak harus expert banget di dalamnya. Alias kita nggak diharuskan atau nggak diwajibkan untuk ngerjain sendiri gitu loh. Ya walaupun memang lebih bagus lagi kalau misalnya kita tahu prosesnya kayak gitu ya. Nah, untuk case tentang bikin clothing sama kemampuan menggambar kita itu sebenarnya nggak terlalu berpengaruh sih. Menurutku nggak terlalu berpengaruh. Karena di dalam bisnis clothing itu kita pokoknya tahu tentang, anggaplah kayak finansial, promosi, R&D-nya atau produksinya atau marketingnya, itu secara garis besarnya kita tahu, udah cukup gitu loh. Itu menurutku udah lebih dari cukup. Nah, kita sebagai owner itu nggak diwajibkan untuk bisa menggambar teman-teman. Kita bisa bayar orang atau mungkin kita bisa beli putus gitu kan, beli desain ke orang itu bisa, ke ilustrator bisa. Atau mungkin kita bisa kerjasama bagi hasil sama ilustratornya itu juga bisa. Yang penting itu kita bisa nulis konsep apa yang mau kita floorkan ke ilustratornya. Karena kalau kita nggak bisa ngasih konsep gitu ya, apa yang mau kita minta buatkan ke mereka, ke ilustratornya, ya bingung juga kan mereka yang gambar gitu loh. Karena ya konsep kita ngasihnya nggak jelas, ya mereka yang bikin juga ngawang-ngawang gitu loh. Apa ya bahasa Indonesianya, kayak mungkin bingung juga gitu yang gambar. Akhirnya mungkin yang gambar tidak maksimal dan yang pemilik brandnya atau yang minta didesainkan ini nggak cocok. Nah, itu bisa jadi permasalahan juga kayak gitu. Kemudian untuk mencari ilustrator ini sebenarnya kalau menurutku ya, sepengalamanku itu gampang-gampang susah sih. Ya mungkin kalian bisa cari yang sesuai sama style yang pengen kalian bikin untuk brand kalian. Habis itu lihat juga untuk list budget kalian. Jangan sampai misal budget kita anggaplah mungkin 200.000 gitu kan. Terus kita pas cari di IG itu nemu yang mungkin wah ini bagus nih. Ini kayaknya sabi nih, keren nih. Nah, habis itu kita tanya ke dia, ternyata ngasih rate antara 500 mungkin sampai 1 juta misalnya kayak gitu. Terus akhirnya kita bilang, "Wah, mahal amat Mas," gitu kan. Ya please lah, jangan ngawur lah. Sadar diri aja sih kalau buat aku ya. Karena ya kalau misalnya ditanya ada Mas, ya banyak gitu loh, banyak orang-orang atau brand-brand yang mereka itu pengen cuan gede tapi untuk membayar suatu desain atau membayar suatu artwork itu mereka perhitungan gitu loh. Ya mereka maunya bisa seminimal mungkin dapat cuan yang sebanyak mungkin. Ya nggak gitu juga gitu loh. Orang punya rate juga, ya kita menghargai. Kalau misalnya emang nggak cocok sama budget kita, ya udah jangan sampai kita ngilokno lah, bahasa Indonesianya tuh kayak bilang wah kok mahal banget Mas desain kayak gini doang. Ya kalau misalnya gini doang kamu bisa, ya kenapa kamu mintain orang buat ngerjain, kan gitu loh logikanya. Kemudian juga jangan sampai kalian karena alasan nggak punya duit terus nggak bisa gambar, akhirnya mungkin kalian, ya aku tak nyomot-nyomot gambar, download di Pinterest, download di Google, atau download di Freepik atau di mana gitu yang nggak free for commercial, alias yang tanpa izin juga. Mungkin brandmu sekarang masih kecil gitu kan, mungkin banyak yang nggak tahu kalau misalnya gambarmu itu gambar-gambar nyomot. Tapi coba lihat mentality yang kamu build mulai dari situ, itu akan selamanya bisa kayak gitu doang gitu loh. Dan apakah cara itu bisa survive ketika kita menjalankan suatu bisnis atau clothingan? Ya let's see aja sih kalau buat aku gitu. Karena banyak juga yang DM ke aku, Mas ini kok brandnya nyolong atau gambarnya itu ambil di Pinterest, ada tuh cuma diganti warna doang, ditambahin merek, kok nggak apa-apa Mas? Ya aku sebenarnya untuk menjawab hal ini tuh udah capek gitu loh. Udah capek banget, karena ya balik lagi itu terserah ownernya mau seperti apa, dan itu udah tanggung jawabnya dia seperti apa. Cuma kalau misalnya itu udah mengambil, misalnya nih mengambil karyaku atau mengambil karya dari teman-temanku, ya aku pasti bakalan speak up. Kayak mungkin beberapa saat yang lalu itu ada beberapa hasil buatan logo temanku akhirnya dicolong sama orang, ya aku speak up, akhirnya aku ngomong ini ngambil gini.
Oke teman-teman, itu aja yang bisa aku share atau solusiku. Jadi kalau misalnya kalian nggak bisa gambar, ya yang pertama kalian bisa minta tolong orang atau bayar orang kayak tadi kan aku bilang. Atau mungkin kalian kerjasama bagi hasil juga bisa. Atau kalau misalnya emang kalian nggak pengen keluar budget, ya kalian bisa belajar sendiri gitu di YouTube kan banyak, otodidak itu bisa. Tutorial-tutorial sekarang tuh udah banyak banget, sesuaiin aja sama style kalian mau seperti apa. So, mungkin gitu aja teman-teman untuk video kali ini. Thank you guys for watching. Stay safe, stay strong, never give up. Paper Claw out. Bye bye teman-teman. Thank you guys for watching. See you next video. Bye bye.